Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 485 Sekolah Void dalam masalah. Sekolah Azure Dragon saat ini, di bawah pimpinan Chu Feng, telah kembali bangkit dan meraih kejayaannya. Meskipun pembangunan sekolah itu belum selesai, para jenius muda dari seluruh wilayah 9 provinsi telah datang ke pegunungan Azure Dragon, ingin memasuki sekolah Azure Dragon. Menghadapi situasi itu, sekolah naga biru hanya bisa terus maju dalam ujian. Karena sekolah itu belum sepenuhnya dibangun, mereka mulai merekrut murid. Bagaimanapun, itu adalah sekolah untuk manusia, jadi mereka tidak bisa hanya mengandalkan binatang buas dari Gunung Seribu Monster untuk menghadapinya. Merekrut murid adalah suatu keharusan mutlak. Selain itu, di antara mereka yang ingin bergabung dengan sekolah Azure Dragon, banyak yang memiliki bakat yang sangat bagus. Mereka jauh lebih hebat daripada banyak murid sebelumnya di sekolah Azure Dragon. Bahkan ada banyak anak muda yang sudah memiliki kultivasi alam mendalam. Kekuatan itu tentu saja membuat Li Zhangqing tak henti-hentinya tergerak dan tidak tahan kehilangan itu. Dan karena sekolah naga biru merekrut murid dalam skala besar, para tetua dan murid sekolah naga biru, yang pergi ketika istana Pangeran Qilin bermaksud menyingkirkan Chu Feng dan sekolah naga biru, membawa harapan ketika mereka kembali ke sekolah naga biru. Mereka tanpa malu-malu memohon, ingin masuk kembali ke sekolah naga biru. Namun yang mereka dapatkan adalah penolakan tanpa ampun. Sekolah Azure Dragon tidak memberi kesempatan kepada para pengkhianat itu. Selain para tetua dan murid yang bersedia hidup dan mati bersama sekolah naga biru, yang memasuki makam 1000 tulang, tidak peduli apakah itu murid atau tetua, sekolah naga biru memilih orang-orang yang benar-benar baru, dan mulai memilih orang-orang yang terbaik terlebih dahulu. Demi pengembangan sekolah naga biru, Chu Feng bahkan mengeluarkan 10 juta manik-manik misterius sebagai fondasi pengembangan sekolah naga biru. Angka itu benar-benar membuat Li Zhangqing tercengang, merasa seolah-olah dia memasuki alam mimpi. Awalnya dia bahkan tidak mau menerimanya, tetapi atas desakan Chu Feng, dia akhirnya menerimanya. Setelah mengambil 10 juta manik-manik mendalam, Li Zhangqing kemudian ingin menyerahkan posisi kepala sekolah kepada Chu Feng karena dia tahu bahwa banyak anak muda hebat yang bersedia masuk ke sekolah naga biru tidak datang untuknya, Li Zhangqing. Mereka datang untuk Chu Feng. Dia benar-benar tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi kepala sekolah naga biru. Terus menjadi kepala sekolah akan benar-benar membuat para murid tidak yakin. Namun Chu Feng berkata bahwa saat ini, leluhur tua itu ada di dunia ini, jadi cepat atau lambat dia akan hidup kembali. Pada saat itu, tidak apa-apa untuk menyerahkan sekolah naga biru kepadanya secara langsung. Dia, Chu Feng, hanya ingin menjadi murid biasa sekolah naga biru. Jadi, posisi kepala sekolah masih harus dipegang sementara oleh Li Zhangqing. Menghadapi situasi itu, Li Zhangqing merasa tidak enak untuk berkata lebih banyak lagi, jadi dia hanya bisa terus menjadi kepala sekolah Azure Dragon. Meskipun dia tidak banyak bicara di permukaan, di dalam hatinya, dia sangat berterima kasih kepada Chu Feng karena dia tidak melakukan kesalahan. Pemuda yang awalnya tidak disukai banyak orang saat ini memang telah mengubah nasib sekolah Azure Dragon. Saat sekolah naga biru, sekolah nomor 1 1000 tahun lalu di 9 provinsi, kembali bangkit dari kejayaannya, sekolah kuat lain 1000 tahun lalu di provinsi biru masih sangat sepi saat ini. Sekolah itu adalah sekolah Void yang bermarkas di pegunungan Void. Gelombang-gelombang-gelombang, di dalam aula utama sekolah Void terdengar desahan tak berdaya. Desahan itu diucapkan oleh kepala sekolah Void. Ia duduk di kursi utama di aula utama, mengalihkan pandangannya ke arah para tetua pengelola di dalam aula, dan berkata, sekolah Azure Dragon telah memulihkan kejayaannya yang dulu, tetapi sekolah Voidku masih belum dikenal. Saat ini, kita bahkan dipaksa untuk pindah dari pegunungan Void karena sekolah bunga teratai yang baru berdiri puluhan tahun. Aku benar-benar tidak punya muka dengan pendirinya. Kepala sekolah, bukankah sudah ada rumor yang mengatakan bahwa Chu Feng adalah tuan jubah abu-abu tahun itu? Tidak peduli apa yang dikatakan, sekolah Voidku masih memiliki beberapa hubungan dengan tuan jubah abu-abu. Jika Chu Feng benar-benar tuan jubah abu-abu itu, kita dapat meminta bantuan dari sekolah naga biru. Jika sekolah naga biru bersedia membantu, bagaimana mungkin sekolah bunga teratai kecil berani menduduki pegunungan Void dengan paksa? Kata seorang tetua manajer, terserahlah. Selain itu hanya rumor, bahkan jika Chu Feng benar-benar tuan jubah abu-abu, saat itu, dia sudah memberikan semua kebaikan dan bantuan yang bisa dia berikan. Apa alasan kita meminta bantuannya lagi? Kepala sekolah Void tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin dia tidak berpikir untuk menguji keberuntungan dengan meminta bantuan Chu Feng? Kalau dipikir-pikir kembali saat sekolah naga biru pertama kali menghadapi bahaya, sekolah Void-nya tidak melakukan apa-apa. Sekarang, mereka telah bangkit dengan pesat. Bahkan dia sendiri merasa tidak benar untuk mencarinya dan bergantung padanya, jadi wajar saja, dia tidak akan melakukannya tanpa malu-malu. Kepala sekolah, tapi sekarang, yang dihadapi sekolah Voidku adalah hilangnya wilayah sekolah.
Jika sekolah bunga teratai bersedia melepaskan kita saat kita meninggalkan pegunungan Void, maka itu tidak masalah. Tetapi jika mereka tidak mau, maka akan terlalu sulit bagi kita untuk membalikkan keadaan. Saya khawatir kita akan direndahkan menjadi sekolah kelas 3, dan bahkan mungkin menghadapi pemusnahan. Para tetua dengan susah payah menasihati. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Siapa yang menyuruh kita untuk begitu serakah memperebutkan tanah melawan sekolah bunga teratai itu? Jika kita tidak melakukan pertukaran jahat terhadap sekolah bunga teratai, kita tidak akan berakhir dalam kondisi kita saat ini. Kepala sekolah Void memiliki wajah yang dipenuhi penyesalan. Jadi ternyata beberapa waktu lalu, di dalam sebidang tanah di perbatasan sekolah Void, ditemukan urat biji yang berharga. Urat biji tersebut sangat berharga, dan jika ditambang, dapat ditukar dengan sejumlah besar sumber daya budidaya, yang akan menyebabkan fondasi sekolah Void menjadi lebih kuat. Namun, sekolah tetangga dari sekolah Void, sekolah bunga teratai, juga menemukan urat biji tersebut. Kedua belah pihak mengatakan bahwa urat biji tersebut seharusnya menjadi milik mereka, jadi demi kepentingan mereka sendiri, pertempuran yang tak terelakkan terjadi di antara kedua sekolah kelas 2 tersebut. Sekolah bunga teratai baru berdiri beberapa puluh tahun lalu. Meskipun pendirinya punya beberapa cara, dia sudah menghilang selama puluhan tahun. Kalaupun dia tidak menghilang, dia seharusnya sudah mati karena usia. Adapun sekolah bunga teratai, kekuatan ketua mereka saat ini jauh dari sebanding dengan ketua sekolah Void, dan kultivasi para tetua mereka juga tidak sekuat para tetua sekolah Void. Fondasi sekolah mereka juga jauh lebih lemah daripada sekolah Void, sehingga mereka dapat dikatakan sebagai eksistensi yang paling terbelakang di antara sekolah-sekolah kelas 2. Jadi, dengan kekuatan yang bagaikan bambu yang patah, sekolah Void menghajar sekolah bunga teratai dengan telak hingga mereka berguling-guling di kotoran mereka sendiri dan mereka tampak seperti bunga yang layu dan air yang mengalir. Namun siapa sangka bahwa di saat yang genting, tepat saat pasukan sekolah Void tiba di dalam sekolah bunga teratai, bersiap untuk membuat mereka membayar harganya, pendiri sekolah bunga teratai, lelaki tua bunga teratai, benar-benar muncul. Bukan hanya lelaki tua yang usianya sudah melewati 100 tahun dan seharusnya tidak bisa hidup dengan baik, kultivasinya bahkan telah melangkah ke alam mendalam tingkat ke-8. Jadi, sepertinya dia telah memperoleh warisan seorang ahli puluhan tahun yang lalu dan mengonsumsi pil khusus yang memperpanjang hidupnya. Selama bertahun-tahun, dia terus tinggal dalam pengasingan, berkultivasi dengan tekun. Dan setelah Pak Tua Bunga Teratai menampakkan diri, dia tidak mempersulit sekolah Void. Dia tidak hanya tidak menyerang orang-orang dari sekolah Void, sebaliknya, dia membiarkan mereka kembali ke sekolah Void. Menghadapi Pak Tua Bunga Teratai yang murah hati, kepala sekolah Void merasa malu di dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia juga mengungkapkan kekagumannya, bersiap untuk memberikan urat biji ke sekolah bunga teratai setelah kembali ke sekolah dan juga menyiapkan hadiah yang besar untuk berterima kasih atas kemurahan hati senior itu. Namun siapa sangka ternyata tidak sesederhana yang dia bayangkan. Lelaki tua bunga teratai itu mengincar pegunungan Void. Setelah pasukan sekolah Void kembali ke sekolah Void, dia sebenarnya memaksa sekolah Void untuk pindah dari pegunungan Void dalam waktu 1 bulan dan memberikan pegunungan Void kepada sekolah bunga teratai miliknya, atau dia akan memulai pembantaian besar-besaran dan membunuh mereka sehingga tidak ada yang tersisa. Dan hari ini sudah merupakan hari terakhir dari batas waktu 1 bulan. Apa yang dihadapi sekolah Void adalah situasi di mana mereka harus meninggalkan pegunungan Void. Sekolah bunga teratai miliknya hanyalah sekolah kecil. Bahkan mengatakan bahwa itu adalah sekolah kelas 2 sudah merupakan pujian bagi mereka. Jika Pak Tua Bunga Teratai itu tidak mendapatkan keberuntungan dan mendapatkan warisan seorang ahli, yang tidak hanya memperpanjang hidupnya dan bahkan menyebabkan kultivasinya meningkat pesat, bagaimana sekolah bunga teratai miliknya dapat mengalahkan sekolah Void kita? Beberapa tetua manajer berkata sambil melampiaskan kemarahan mereka. Terserahlah, jangan menyimpan dendam. Lelaki tua bunga teratai itu telah melakukan kebaikan yang bisa dilakukannya dengan tidak langsung membasmi sekolah Void dan hanya mengusir kita keluar dari pegunungan Void. Jika kita harus menyalahkan apapun, kita hanya bisa menyalahkan bahwa kemampuan kita lebih rendah dari mereka. Bagaimana kita bisa menyalahkan bahwa dia mendapat warisan seorang ahli? Berikan perintah. Semua tetua dan murid akan bergerak bersamaku. Kita akan keluar dari pegunungan Void. Selama sekolah Voidku bersatu, kita bisa bangkit lagi di pegunungan timur seperti matahari kemanapun kita pergi. Kepala sekolah Void memerintahkan. Dan sejak saat itu, beberapa ratus ribu pengikut sekolah Void, di bawah pimpinan ketua sekolah Void dan para tetua manajer, dengan megah membentuk barisan dan kelompok, bersiap meninggalkan pegunungan Void. Tetapi saat mereka tiba di pintu masuk sekolah Void, di tempat itu, sekelompok orang dan kuda muncul.